prinsip dalam melakukan pembidaian. Yang pertama, lakukan pembidaian di mana anggota badan mengalami cedera atau korban jangan dipindahkan sebelum dibidai. Korban dengan dugaan fraktur lebih aman dipindahkan ke tandu medis darurat setelah dilakukan tindakan perawatan luka, pembalutan, dan pembidaian. Yang kedua, lakukan juga pembidaian pada persangkaan patah tulang, jadi tidak perlu harus dipastikan dulu ada tidaknya patah tulang. Kemungkinan fraktur harus selalu dipikirkan setiap terjadi kecelakaan akibat benturan yang keras. Apabila ada keraguan, perlakukan sebagai fraktur. Tanda dan gejala patah tulang. Yang pertama, adanya tanda ruda paksa pada bagian tubuh yang diduga terjadi patah tulang. Jadi dalamnya ada pembengkakan, memar, dan rasa nyeri. Nyeri sumbu. Apabila diberi tekanan yang arahnya sejajar dengan tulang yang patah, akan memberikan nyeri yang hebat pada penderita. Yang berikut, deformitas. Apabila dibandingkan dengan bagian tulang yang sehat, terlihat tidak sama bentuk dan panjangnya. Yang berikut, bagian tulang yang patah tidak dapat berfungsi dengan baik atau sama sekali tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga, melewati minimal 2 sendi yang berbatasan. Prosedur pembidaian tuh yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat yang lengkap. Yang kedua, apabila penderita mengalami fraktur terbuka, hentikan perdarahan dan rawat lukanya dengan cara menutup dengan kasa steril dan membalutnya. Yang ketiga, bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang, diukur dahulu pada sendi yang sehat. Yang keempat, bidai dibalut dengan pembalut sebelum digunakan. Pemakaian bantalan di antara bagian yang patah agar tidak terjadi kerusakan jaringan kulit, pembuluh darah, atau penekanan syaraf, terutama pada bagian tubuh yang ada tonjolan tulang. Yang kelima, mengikat bidai dengan pengikat kain atau dapat kain, baju, kopel, dan lain-lain, dimulai dari sebelah atas dan bawah fraktur. Tiap ikatan tidak boleh menyilang tepat di atas bagian fraktur. Yang keenam, ikatan jangan terlalu keras atau kendor. Yang ketujuh, kalau memungkinkan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Yang kedelapan, sepatu, gelang, jam tangan, dan alat pengikat perlu dilepas. Baik, sekarang saya akan melakukan pembebatan pada kaki yang mengalami fraktur. Persiapan alatnya ada start. Ini adalah kaki korban yang mengalami fraktur. Setelah itu, angkat kaki korban secara perlahan-lahan, lalu sisipkan kasa yang untuk diikat sebentar. Aduh. Angkat kaki korban secara perlahan-lahan, lalu letakkan satu spak di bawah kaki korban. Permisi, Bapak. Setelah itu, ambil lagi 2 spak untuk simpan di bagian samping kiri kanan kaki korban yang seperti begini. Setelah itu, mengikat
Seperti ini tekniknya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan praktek tentang bidai pada tangan. Persiapan alat. Di sini ada spalt 2, ini ada tali. Setelah itu dekatkan ke pasien atau korban. Setelah itu dekatkan alat ke korban. Yang pertama, kita sisipkan tali di bawah tangan pasien seperti begini. Angkat tangan pasien berlahan-lahan. Permisi Bapak. Tahan ya Bapak ya. Setelah itu letakkan spalt begini di samping tangan pasien. Lalu secara berlahan-lahan angkat tangan pasien, lalu masukkan spalt. Permisi Bapak. Setelah itu spalt yang satu simpan di bagian atasnya. Setelah itu ikat. Ikat jangan terlalu kuat. Beginilah caranya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan bagaimana cara melakukan teknik pengobatan pada telapak kaki korban. Langkah pertama, tarik kaki korban ke belakang, lalu simpan spalt. Setelah itu, ikat. Dan menggunakan tali yang kedua. Tahan Bapak ya, permisi. Dan inilah tekniknya. Sekian dan terima kasih. Saya akan melakukan teknik bidai pada jari-jari tangan. Di sini ada 2 spalt dan tali pengikat. Selanjutnya dekatkan alat ke pasien. Setelah itu dekatkan tali pengikat di bawah daerah fraktur jari pasien. Permisi Bapak. Angkat jari pasien secara perlahan. Setelah itu angkat berlahan-lahan jari. Sabar ya Bapak ya.
Letakkan spark yang satu di bagian atas, lalu mengikatnya. Mengikatnya jangan terlalu ketat. Baik, beginilah teknik bidai pada jari-jari tangan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan teknik pemasangan bidai pada pergelangan tangan. Persiapan alat, di sini ada spark 2 dengan tali pengikat. Selanjutnya, dekatkan alat ke korban. Setelah itu, simpan tali pengikat di bawah, dekatkan dengan korban. Letakkan spark dengan pelan-pelan di bawah pergelangan tangan korban. Permisi, Bapak. Spark yang satu simpan di bagian atas. Setelah itu mengikatnya. Mengikatnya jangan terlalu ketat. Tahan ya Bapak ya. Jadi begini teknik melakukan bidai pada pergelangan tangan. Mitela atau pembalut segitiga. Yang pertama, bahan pembalut dari kain yang berbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kaki antara 50 sampai 100 cm. Yang kedua, pembalut ini biasa dipakai pada cedera di kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, pinggul, telapak kaki, dan untuk menggantung lengan. Yang berikut dapat dilipat-lipat sejajar dengan alasnya dan menjadi pembalut berbentuk dasi. Selanjutnya, saya akan melakukan pembalutan menggunakan mitela di bagian kepala. Alatnya mitela. Tindakan pertama, kita lipat mitela seperti ini. Lipat hingga 2-3 cm seperti ini. Lalu dekatkan ke korban. Permisi Bapak, seperti ini. Sampai telinga korban tertutup. Ikat bagian belakang. Seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pembalutan menggunakan mitela di bagian bahu. Alatnya mitela. Tindakan pertama, kita lipat mitela menjadi dasi seperti ini.
seperti ini. Bagi menjadi dua bagian seperti ini. Baru simpan di belakang bahu pasien. Seperti ini. Lalu ikat di bagian samping. Beginilah tekniknya. Sekarang saya akan melakukan pembalutan menggunakan mitela pada bagian dada pasien. Langkah selanjutnya, persiapan alat. Ini ada mitela. Langkah selanjutnya, kita melipat mitela 2-3 cm. Seperti ini. Seperti ini. Lalu kita dekatkan ke pasien. Mitela di dekat dada. Setelah itu ikat bagian sini dengan ikat begini. Begini setelah pas nih. Bentuknya seperti begini. Sekarang saya akan melakukan balutan menggunakan mitela di bagian punggung. Persiapan alatnya ada mitela ada di sini. Langkah selanjutnya kita melipat mitela. Lipatannya 2-3 cm. Seperti ini. Setelah itu dekatkan ke pasien. Seperti ini. Lalu kita ikat. Ikat dengan kuat. Kain yang bagian atas menyatu dengan kain yang ini. Ikat dengan kuat. Seperti ini. Sudah. Sekarang saya akan melakukan pembalutan menggunakan mitela di bagian siku tangan pasien. Langkah selanjutnya kita melipat mitela seperti ini. Seperti ini. Setelah itu balikkan. Setelah itu dekatkan ke pasien. Tangan pasien tetap seperti ini. Beginilah caranya. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang saya akan melakukan balutan menggunakan mitela di bagian lutut korban. Persiapan alatnya ada di sini mitela. Langkah selanjutnya kita melipat mitela seperti ini.
Setelah itu dekatkan ke korban dan kita angkat kaki korban secara berlahan-lahan. Lalu kita membalut seperti ini. Seperti ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan pembalutan menggunakan mitela di bagian telapak kaki korban. Baik, di sini sudah ada mitela yang sudah dilipat. Setelah itu kita dekatkan ke korban. Cara lipatnya seperti begini. Lipat ke belakang lalu tarik ke bawah. Lalu ikat di bagian atas. Seperti begini.